Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 24 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Kita diingatkan bahwa di balik pengalaman hidup, entah baik atau menyedihkan, selalu ada pesan untuk kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau dengan caramu sendiri mengajar kami untuk menerima segala macam bentuk situasi dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Entah baik atau buruk, Tuhan bukalah pikiran dan mata hati kami agar kami bisa melihat apa arti di balik situasi itu. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah di balik pengalaman hidup selalu ada pesan untuk kita. Kalau kita amati gerak-gerik dari orang yang mendengarkan firman Yesus hari ini, mereka semua takjub akan segala yang dilakukan Yesus. Tetapi sesudah Yesus katakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka semua bingung. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Mereka tidak memahaminya. Mengapa mereka bingung dan tidak memahaminya? Alasannya, karena mereka sesungguhnya hanya mengharapkan bahwa Mesias, anak Allah, datang membawa kedamaian dan perubahan positif bagi orang Israel. Mesias, anak Allah, tidak mungkin akan mengalami penderitaan, apalagi mereka sendiri sudah menyaksikan begitu banyak mujizat yang telah dibuat Yesus, termasuk membangkitkan orang mati. Dalam pikiran mereka, pasti dengan kuasanya Yesus akan dengan mudah mengelakkan dirinya dari segala bentuk penderitaan. Tetapi rencana dan pikiran Tuhan sama sekali lain. Bagi Tuhan, keselamatan harus melewati penderitaan. Keselamatan harus melalui kayu salib. Itulah kehendak Tuhan, dan itulah yang dialami Yesus. Di balik penderitaan Yesus Kristus ada keselamatan. Satu pengalaman hidup yang sudah dilalui oleh Yesus Kristus, dan sebagai pengikutnya kita pun harus selalu merenungkan itu dikala kita alami penderitaan dalam hidup, apalagi kalau alami penderitaan karena iman. Seorang teman setiap kali alami sakit selalu bertanya, "Apa arti penderitaan ini bagiku?" Yang menariknya bahwa entah cepat atau lambat, ia selalu menemukan pesan yang ditimbahnya dari penderitaan itu. Lewat pengalaman itu,
ia tahu apa yang dikehendaki Tuhan baginya. Bapak dari Arnoldus Jansen, pendiri Serikat Sabda Allah, pernah berkata, apapun warnanya musim, entah cerah atau mendung, semuanya harus diterima karena itu semua diberikan Tuhan untuk kita. Jangan hanya menerima yang menyenangkan, sementara yang menakutkan ditolak. Sungguh tidak semua orang punya kemampuan bisa membaca pesan di balik beraneka macam situasi hidup. Bagi orang yang selalu terbuka kepada kehendak Tuhan, baginya akan ditunjukkan pesan di balik beraneka bentuk situasi hidup itu. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita membaca pesan di balik kesulitan hidup yang sedang kita alami? Di saat kita lagi bersuka cita, tiba-tiba ada berita duka cita. Bagaimana reaksi kita di saat itu? Apakah dengan sopan kita bertanya kepada Tuhan atau kita marah-marah kepadanya? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Yesus Kristus sendiri lewat Injil hari ini sudah mengajar kita bahwa di balik sukacita ada duka cita. Lewat situasi duka cita, yaitu penderitaan dan mati di salib, keselamatan pun terjadi. Itulah kehendak Tuhan baginya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membuka pikiran dan mata hati kita, agar kita pun mampu melihat dan membaca pesan di balik situasi yang sedang kita alami. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.